jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang sumber daya alam yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, langsung kita mulai aja. Jadi di sini saya bakal bahas kondisi geografis Jawa Tengah, sumber daya kehutanan dan persebarannya, sumber daya tambang dan persebarannya, sumber daya kelautan dan persebarannya, sumber daya pariwisata dan persebarannya, potensi dan cadangan sumber daya alam di Jawa Tengah, terus peta dari Provinsi Jawa Tengah, permasalahan sumber daya alam yang terjadi di Jawa Tengah, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan ada kata bijak tentang sumber daya alam. Nah, yang pertama kondisi geografis. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah itu terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, dan 8.559 desa per kelurahan menurut data BPS tahun 2020. Jadi ini datanya masih yang paling baru. Luas wilayahnya itu sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Penduduk Jawa Tengah berdasarkan BPS tahun 2020 berjumlah 34.718.204 jiwa dengan kepadatan 1058,46 jiwa per kilometer persegi. Jawa Tengah dikenal sebagai jantung budaya Jawa karena di provinsi ini ada suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa, seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat. Selain itu, ada pula warga negara Tionghoa Indonesia, Arab Indonesia, dan India Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi ini. Nah, tapi di sana meskipun budayanya berbeda-beda, mereka tetap berbaur satu sama lain, tetap akur dan nggak ada yang menghina suku, ras, agama, gitu-gitu. Pokoknya mereka nggak sara, mereka tetap ramah satu sama lain. Nah, terus selanjutnya saya bakal bahas reliefnya. Tingkat kemiringan lahan di Jawa Tengah itu 38% lahan memiliki kemiringan 0-2%, 31% memiliki kemiringan 2-15%, 19% kemiringannya 15-40%, 12% kemiringannya lebih dari 40%. Kawasan pantai utara Jawa Tengah memiliki dataran yang sempit. Di kawasan Brebes, lebar 40 km dari pantai, dan di Semarang hanya selebar 4 km. Dataran ini bersambung dengan depresi Semarang-Rembang di timur. Di selatan kawasan pantai Semarang terdapat pegunungan Kapur Utara dan pegunungan Kendeng, yakni pegunungan yang membentang dari sebelah timur Semarang mulai dari ujung barat Daya Kotapati, kemudian ke timur hingga perbatasan Lamongan dan Bojonegoro, yaitu di Jawa Timur. Rangkaian utama pegunungan di Jawa Tengah adalah pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Rangkaian pegunungan Serayu Utara membentuk rantai pegunungan yang menghubungkan rangkaian Bogor di Jawa Barat dengan pegunungan Kendeng di timur. Lebar rangkaian pegunungan ini kurang lebih 30-50 km. Di ujung barat terdapat Gunung Slamet dan bagian timur dataran tinggi Dieng, dengan puncak-puncaknya yaitu Gunung Perahu dan Gunung Ungaran. Rangkaian pegunungan Serayu Utara dan Selatan dipisahkan oleh depresi Serayu yang membentang dari Majenang, yaitu di Kabupaten Cilacap, Purwokerto, hingga Wonosobo. Sebelah timur depresi ini terdapat Gunung Merapi, Sindoro, dan Sumbing. Dan sebelah timurnya lagi, yaitu di kawasan Magelang dan Temanggung, itu merupakan lanjutan depresi yang membatasi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Pegunungan Serayu Selatan merupakan bagian dari cekungan Jawa Tengah Selatan yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah. Membentang dari barat ke timur sepanjang 100 km dan terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh Lembah Jatilawang. Bagian barat itu dibentuk oleh Gunung Kabanaran,
dan mempunyai elevasi yang sama dengan zona depresi di Bandung di Jawa Barat ataupun sebagai elemen struktural baru di Jawa Tengah. Bagian ini dipisahkan dari zona Bogor oleh depresi Majenang. Selanjutnya saya bakal bahas hidrologinya. Nah, sungai-sungai yang bermuara di Laut Jawa itu ada 4. Yang pertama itu Bengawan Silugombo, yang kedua Kali Pamali, ketiga Kali Comal, keempat Kali Bodri. Terus ada juga sungai yang bermuara di Samudra Hindia. Nah, itu ada 4 juga. Yang pertama Kali Serayu, yang kedua Sungai Bogowonto, yang ketiga Sungai Lukulo, dan yang keempat Kali Progo. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, yaitu panjangnya 572 km. Memiliki mata air di Pegunungan Sewu, mengalir ke utara, lalu melintasi kota Surakarta, menuju ke Jawa Timur, dan bermuara ke Gresik. Waduk-waduk atau danau utama di Jawa Tengah itu ada 10. Yang pertama itu Danau Gunung Rowo di Kabupaten Pati. Waduk kedua, Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri. Ketiga, Waduk Kedung Ombo di Kabupaten Boyolali, Grobogan, dan Sragen. Yang keempat, Danau Rawa Pening di Kabupaten Semarang. Yang kelima, Waduk Cacaban di Kabupaten Tegal. Yang keenam, Waduk Malahayu di Kabupaten Brebes. Yang ketujuh, Waduk Wadas Lintang di perbatasan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo. Yang ke-8, Waduk Gembong di Kabupaten Pati. Yang ke-9, Waduk Sempor di Kabupaten Kebumen. Yang ke-10, Waduk Merica di Kabupaten Banjarnegara. Dan selanjutnya saya bakal bahas gunung berapinya. Jadi di Jawa Tengah itu masih ada 5 gunung berapi yang aktif. Salah satunya itu adalah Gunung Merapi yang terletak di Magelang, Boyolali, dan Klaten. Setelah itu ada Gunung Slamet yang terletak di Pemalang. Terus selanjutnya ada Gunung Sindoro di Temanggung, Wonosobo. Terus selanjutnya ada Gunung Sombing di Temanggung, Wonosobo, Magelang. Selanjutnya ada Gunung Dieng di Banjarnegara. Nah, terus kondisi tanahnya itu, menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1969, jenis tanah wilayah Jawa Tengah didominasi oleh pertama tanah latosol. Nah, tanah latosol itu adalah tanah yang terbentuk dari batu api yang mengalami proses pelapukan. Jadi tanah ini memiliki warna merah hingga kuning. Yang kedua, tanah aluvial. Tanah aluvial itu tanah yang terbentuk karena endapan di sungai, danau yang berada di dataran rendah, ataupun cekungan yang memungkinkan terjadi endapan. Yang ketiga ada tanah grumosol. Tanah grumosol adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan vulkanik, tetapi tanah ini tidak cocok untuk tanaman. Tanah di Provinsi Jawa Tengah termasuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif subur. Iklim. Jawa Tengah memiliki iklim tropis dengan curah hujan tahunan rata-rata 2000 meter dan suhu rata-rata 21-32 derajat Celcius. Daerah dengan curah hujan tinggi terutama terdapat di Nusa Kambangan bagian barat dan sepanjang pegunungan Serayu Utara. Daerah dengan curah hujan rendah dan sering terjadi kekeringan di musim kemarau berada di daerah Blora dan sekitarnya, serta di bagian selatan Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, saya akan membahas sumber daya kehutanan dan persebarannya. Nah, sumber daya hutan di Jawa Tengah itu ada 2. Mungkin masih ada lagi, saya cuma nemu 2. Nah, yang pertama itu hutan jati. Di Jawa Tengah, khususnya bagian selatan, adalah penghasil pepohonan jati yang banyak, seperti di Kabupaten Sragen, Wonogiri, dan Sukoharjo. Yang kedua itu hutan pinus. Nah, hingga saat ini, pohon pinus berkembang pesat di seluruh wilayah Jawa. Jadi nggak bisa disebutin satu-satu dia ada di mana aja, karena berkembangnya benar-benar di seluruh wilayah Jawa. Di mana aja ada, bahkan sampai di Sumatera pun ada. Pohon jati dan pinus banyak berkembang di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah tanahnya banyak mengandung kapur, sehingga cocok untuk sumber daya hutan sejenis jati dan pinus.
Nomor 3, sumber daya tambang dan persebarannya. Sumber daya tambang di Jawa Tengah. Jadi Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya mineral dan batu bara yang tersebar di seluruh kabupaten atau kota. Nah, sumber daya itu terdiri dari yang pertama batu bara, yang kedua unsur logam, ada 7 jenis, yaitu pasir besi, mangaan, emas, barit, belerang, pirit, galena. Yang ketiga ada unsur bukan logam dan batuan, itu ada 32 jenis. Yang pertama fosfat, asbes, talc, mica, leucite, ochre, granit, dasit, diorit, batu setengah permata, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite, batu apung, trust, diatome, marmer, batu gamping, dolomit, basal, andesit, tanah liat, pasir, tanah uruk, andesit, kalsit, zeolit, cirtu, batu sabak, dan toseki. Kawasan pertambangan yang diatur dalam Perda Prof. Jateng nomor 5 tahun 2006 tentang RT/RW Provinsi Jawa Tengah 2009 sampai 2029 pasal 79 huruf A terletak di pertama kawasan Bajeneng, Bantar Kaung di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Brebes. Yang kedua, kawasan Serayu, Pantai Selatan di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonosobo. Yang ketiga, kawasan Gunung Slamet terletak di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Yang keempat, kawasan Sumbing Sindoro Dieng di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Kawasan Gunung Muria di Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara. Yang keenam, di kawasan Merapi, Merbabu, Ungaran di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga. Terus yang selanjutnya, kawasan Pegunungan Kendeng di utara di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kudus. Selanjutnya, kawasan Kendeng Selatan di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, dan sedikit wilayah Kabupaten Blora. Nah, yang kesembilan, kawasan Gunung Lawu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Sragen. Terus yang ke-10, kawasan Pegunungan Selatan di Kabupaten Wonogiri, dan yang ke-11, kawasan Serayu Pantai Utara di Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Yang keempat, sumber daya kelautan dan persebarannya. Nah, potensi budidaya laut. Budidaya laut itu merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan yang cukup penting. Potensi lahan budidaya laut untuk ikan kakap, kerapu, teripang, dan rumput laut. Lokasi budidaya laut adalah di sepanjang pantai Jawa Tengah bagian utara dan selatan. Nah, tapi foto ini cuma kayak sebagai contoh doang. Ini bukan pantai Jawa Tengah bagian utara dan selatan. Yang kelima, sumber daya pariwisata dan persebarannya. Sumber daya pariwisata di Jawa Tengah itu ada banyak. Nah, yang pertama itu Pantai Menganti di Kebumen. Air lautnya itu jernih dengan gradasi warna biru dan hijau. Hamparan pasir putih menjadi daya tarik bagi pantai di Kebumen ini. Di sini pengunjung diperbolehkan untuk bermain air maupun berenang karena kondisi ombak yang cukup tenang. Yang kedua ada Telaga Sunyi di Purwokerto. Telaga Sunyi adalah sebuah mata air alami yang lokasinya cukup terpencil sehingga suasananya pun cukup cenderung sunyi. Kedalamannya kurang lebih 3 meter saat musim kemarau dan bisa mencapai 5 meter saat musim hujan. Yang ketiga ada Bukit Pangonan di Banyumas. Daya tarik Bukit Pangonan terletak pada lembah luas yang berada di area puncaknya. Lembah tersebut terbentuk dari bekas cekungan danau yang mengering. Seiring berjalannya waktu, cekungan tersebut
ditumbuhi ilalang sehingga membentuk area padang sabana yang tampak asri dan cantik. Yang keempat, Brown Canyon di Semarang. Brown Canyon adalah sebuah area bekas galian bukit yang kini menjadi perbukitan berbatu curam. Nah, batu-batu tersebut berukuran sangat besar dengan warna merah kecoklatan, menciptakan pemandangan yang menarik untuk dijelajahi. Ya, yang keenam itu potensi dan cadangan sumber daya alam di Jawa Tengah. Wilayah Kebumen memiliki kandungan mineral logam seperti emas, mangan, dan juga pasir besi. Sementara dari kategori batu bara terdapat kandungan dengan jenis serpi bitumen. Sementara kandungan mineral dari kategori bukan logam meliputi bentonit, trust, kaolin, fosfat guano, talc, feldspar, dan asbes. Tak hanya mineral logam dan non-logam, terdapat juga kandungan batuan tanah liat, batu gamping, andesit, basalt, gabbro, diabas, tanah merah, hingga marmer. Kurang lebih ada 20 jenis komoditas tambang yang tergabung di dalam permukaan tanah di wilayah Kebumen. Di wilayah Pantai Muda dan Tua misalnya, endapannya diketahui mengandung potensi mineral logam pasir besi. Sepanjang 40 km mulai dari garis pantai selatan terdapat endapan aluvial yang jumlahnya mencapai 3,77 triliun ton. Diketahui juga kadar besi di bagian timur sebesar 56,7% dan bagian barat mencapai 21,76%. Yang ketujuh, peta Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi ini adalah peta dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang ke-8 itu permasalahan sumber daya alam yang ada di Jawa Tengah, tapi bisa juga ada di seluruh Indonesia. Nah, yang pertama itu polusi. Polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita, jangan sampai makin tercemar. Nah, yang kedua itu ada overpopulation. Kelebihan populasi menyebabkan kekurangan sumber daya seperti air, bahan bakar, dan makanan. Terus yang ketiga ada global warming. Pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu permukaan bumi sehingga es ditutup mencair dan permukaan air laut akan naik. Gak itu doang, pemanasan global juga bisa menyebabkan ketidaktentuan musim. Jadi kadang bisa langsung panas, kadang bisa hujan, pokoknya musimnya nggak bakal menentu. Yang keempat, ada kepunahan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan spesies dan habitat serta hilangnya keanekaragaman hayati, yaitu kayak memburu secara liar, gitu-gitu. Makanya kita harus menghilangkan perburuan secara liar. Terus yang selanjutnya ada fenomena pengasaman laut. Ini adalah dampak dari produksi berlebihan gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia. Selanjutnya ada deforestasi atau penggundulan hutan. Pembukaan hutan untuk pengembangan sektor perkebunan, terutama sawit, menyebabkan pelepasan karbon ke bumi, sehingga meningkatkan perubahan suhu bumi. Yang ke-9, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut tadi. Yang pertama, polusi. Kita harus menghemat energi dan mengadakan uji emisi kendaraan buat yang kayak truk-truk gitu. Jadi kalau misalnya truknya udah nggak layak berkendara, ya mereka harus servis gitu. Yang kedua, overpopulation. Kita harus menekan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana, yaitu yang iklannya biasanya 2 anak cukup. Terus yang kedua itu menggalakkan program transmigrasi. Tapi transmigrasi ini kan perpindahan penduduk dari kota yang padat ke yang sepi. Nah, pemerintah juga harus siapin lapangan kerja buat orang-orang yang ditransmigrasi biar mereka tuh tetap bisa, ya begitulah hidup gitu, tetap sejahtera. Nah, yang ketiga itu global warming. Itu upayanya tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC, yaitu chlorofluorocarbon. Terus yang kedua, melakukan reduce, reuse, dan recycle.
Nah, terus selanjutnya ada kepunahan. Nah, buat mengatasi kepunahan, kita harus melindungi alam kita dan melindungi satwa-satwa kita. Jangan sampai satwa-satwa kita itu habis diburu sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya itu ada pengasaman laut. Itu kita harus menciptakan kesadaran akan bahayanya karbon dioksida bagi laut. Yang ketiga itu deforestasi. Itu caranya melakukan reboisasi utamanya pada lahan yang kritis dan menerapkan sistem tebang pilih. Nah, selanjutnya ada kata bijak sumber daya alam. Sunshine is delicious, rain is refreshing, wine braces us up, snow is exhilarating, there is really no such thing as bad weather, only different kinds of good weather. Nah, quotes ini saya ambil dari John Ruskin. Artinya itu, sinar matahari rasanya luar biasa, hujan itu menyegarkan, angin itu menguatkan kita, salju itu menggembirakan. Tidak ada yang namanya cuaca buruk, yang ada hanya jenis cuaca yang berbeda. Nah, ini tuh artinya tuh kayak sering banget kan manusia mengeluhkan datangnya suatu musim, misalkan kayak hujan, terus panas, salju. Padahal semua musim itu memiliki keindahan dan fungsinya masing-masing. Jadi mereka juga punya manfaatnya masing-masing. Terus begitu pula dengan kehidupan. Semua hal yang baik dan buruk yang kita semua alami, itu pasti membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi di kedepannya. Asalkan kita mau menanggapi hal itu dengan positif, terus nggak mengeluh, nggak banyak mengeluh kayak gini, dan ya pastinya tetap berdoa agar kehidupan kita tuh bakal lebih baik ke depannya. Terus kayak banyak-banyak berdana kepada orang gitu-gitu. Jadi sekian presentasi saya. Mohon maaf tadi kalau banyak salah kata. Terima kasih.